Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal insana khalifah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Sahabat syarhil Quran yang berbahagia, Dewan Hakim yang mulia, yang bijaksana dengan tinta penilaiannya, semoga Allah hadiahkan syurga. Amin Allahumma amin. Menurut Bertrand Russell, seorang filsuf asal Inggris, pernah mengatakan bahwa machines are worshipped because they are efficient and now because they are never disappear. Yang artinya adalah mesin diagungkan karena daya guna, bukan karena jiwa yang ia sentuh atau makna yang ia bawa. Sedangkan dalam dunia Islam, Al-Farabi, seorang cendekiawan muslim besar, menekankan bahwa tujuan hakiki dari pendidikan bukan semata mencetak manusia yang cerdas secara intelektual, melainkan membentuk pribadi yang mampu membedakan kebenaran dari keburukan serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan. Demikian kami kutip dari Islamic Education Journal volume 1 halaman 140 tahun 2024. Di tengah dinamika era Society 5.0, peran kecerdasan buatan dalam dunia pendidikan tidak lagi bersifat periferal, melainkan telah menjadi bagian integral untuk membentuk arah dan metode yang modern. Hal ini hadir diperkuat oleh survei global yang mencatat 86% mahasiswa di belahan dunia menggunakan AI untuk menunjang aktivitas akademik mereka. Sementara itu, 44% anak-anak menggunakan AI generatif dan 60% guru telah mengintegrasikannya ke dalam kelas. Demikian kami kutip dari Global AI Student Survey pada tahun 2024 yang diterbitkan oleh Digital Education Council pada bulan Agustus tahun 2024. Hal ini hadirin menunjukkan bahwa AI telah menjadi infrastruktur pendidikan, bukan sekedar alat tambahan. Namun hadirin, di balik kemajuan teknologi yang sering kita banggakan, masih tersimpan berbagai persoalan, yakni ketimpangan digital yang belum terselesaikan, akses dan infrastruktur belum menunjukkan keadilan dalam pemerataan, sebagian pendidikan pun belum siap dalam pemanfaatan. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami akan menyampaikan sebuah syarah Al-Quran dengan judul Mengoptimalkan AI untuk mencetak generasi cerdas demi mencegahnya jadi petaka di ruang belajar. Sebagaimana landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36 berikut ini.
segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. Dewan Hakim yang kami muliakan dan hadirin yang kami banggakan, Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya Tafsirul Qur'anil Azim jilid 5 halaman 90 sampai 92 menjelaskan bahwa ayat ini melarang kita untuk mengikuti apapun tanpa dasar ilmu, baik dalam hal ucapan, tindakan, atau keyakinan apapun tanpa dasar ilmu. Sebagaimana dalam lafaz wala taqfu, janganlah kamu mengikuti yang berasal dari lafaz qafa yang berarti jejak mengikuti secara membabi buta. Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kita untuk mengikuti apapun tanpa dasar ilmu, baik dalam hal ucapan maupun tindakan. Maka janganlah engkau mengatakan aku melihat, padahal engkau tidak melihat, atau mengatakan aku mendengar, padahal engkau tidak mendengar sama sekali. Merujuk pada tafsir tersebut, hadirin, sudah jelas bahwa ayat ini menjadi dasar ilmu adalah amanah, dan penggunaan informasi tanpa klarifikasi bisa berujung pada celaka dan fitnah yang membara. Hadirin rahimakumullah, perkembangan teknologi kecerdasan buatan artificial intelligence adalah fenomena besar dalam sejarah umat manusia. AI tidak hanya mengajarkan kita untuk bekerja dan berkomunikasi, tetapi juga merombak sistem pendidikan di seluruh dunia menjadi lebih canggih. Namun hadir di ambang kebangkitan teknologi, AI bagai mentari terang membawa harapan, namun sisa bayang membawa pertanyaan. Faktanya hadirin, survei KPK yang dirilis oleh Kompas.com pada bulan April tahun 2025 menunjukkan bahwa 78% sekolah dan 98% kampus masih dibayangi oleh praktik mencoret. Sementara itu, 43% mahasiswa pernah mengaku melakukan plagiarisme. Demikian kami kutip dari Association for Information System volume 56 nomor 1 tahun 2025. Ironisnya hadirin, kemajuan teknologi seperti AI generatif tidak lagi dimanfaatkan untuk menambah ilmu, tapi disalahgunakan untuk mengejar nilai. Hal ini hadirin bukan hanya sekedar persoalan etika, tetapi cerminan krisis integritas yang menepi dari hati nurani. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah teknologi sebagai alat yang bermanfaat bagi umat manusia, Bukan sebagai pengganti hubungan antar manusia. Amin ya Rabbal Alamin. Lantas hadir timbul sebuah pertanyaan, sepenting itukah kita untuk mempelajari ilmu? Sepentingkah itu hadirin? Sebagai jawabannya, hadis riwayat Imam Muslim yang berbunyi, Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Imam Muslim. hadirin yang berbahagia. Dari
syarahan kami dapat kita tarik benang merahnya bahwa teknologi hendaknya harus menjadi wasilah menuju takwa, bukan sebab hilangnya adab dan cahaya jiwa. Peran pendidikan tidak boleh terjebak dalam teknis efisiensi semata, melainkan harus menyentuh dimensi spiritual, moral dan juga sosial dalam kehidupan manusia. Maka jika AI adalah anugerah, ia harus dikelola dengan iman. Bukan iman dalam pengertian dogmatis, tetapi kesadaran moral bahwa pengetahuan jika tidak dipandu oleh hikmah, maka akan lahir kekuasaan tanpa arah. Oleh karenanya, mari kita jadikan AI bukan hanya sekedar jalan pintas ambisi, tetapi sebagai wasilah untuk membangun generasi berjati diri. Selanjutnya, kami mengajak Dewan Hakim yang mulia dan hadirin untuk menyanyikan lagu bersama-sama. Siap? Apa? AI? Iya, AI. AI adalah segalanya yang perlu kita jaga. Hah? Dijaga? Iya, dijaga. Jangan salah gunakan. Mari kita beretika dalam menggunakan AI media. Bim salah bim abrakadabra, tinggal ketik, langsung ada jawaban. Jawaban. Iya, jawaban. Terima kasih kami sampaikan. Ha'ala summa salam.